Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2E PGSD yang beranggotakan 6 orang, diantaranya adalah Muhammad Najir Jaldi, Muhammad Ilham, Faras Nurania, Muratul Azizah, Fitriyah, dan juga Erika Aulia Winanda. Dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran ini, kami akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Apa saja karakteristiknya, pendapat para ahli tentang teori belajar sibernetik, dan juga aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 20101252100003. Saya dari kelompok 7, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang karakteristik teori belajar sibernetik. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi, penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan antar sistem. Pengontrol feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetik itu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan input yang lainnya, atau bahwa sesuatu akan berubah seiring perkembangan waktu. Pembelajaran digambarkan sebagai input, proses, output. Menurut Sirins, ada 4 prinsip kunci sibernetik, yaitu 1. Sistem harus mempunyai kapasitas untuk merasakan, memonitor, dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan mereka. 2. Mereka harus mampu menghubungkan informasi dengan norma yang berlaku yang memandu perilaku sistem. 3. Sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. 4. Mereka harus mampu memulai tindakan korektif ketika ketidaksesuaian terdeteksi. Istilah sibernetika atau cybernetic, atau dalam bahasa Inggris disebut cybernetics, berasal dari bahasa Yunani kuno, kybernetes, yang berarti pilot, jurumudi, kemudi, atau gubernur. Akar kata yang sama dengan pemerintah. Istilah ini pertama kali digunakan dalam bahasa Inggris tahun 1945 oleh Norbert Wiener, seorang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology, atau disingkat MIT. Dalam buku berjudul Cybernetics, untuk menggambarkan kecerdasan buatan artificial intelligence, Norbert Wiener mendefinisikan cybernetics sebagai control and communication in animal and machine. Menurut Capra, sistem cybernetik terwujud dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi yang dikenal konsep invisible hands, dalam bidang kekuasaan yang terwujud dalam konsep check and balance di konstitusi. 3. Bidang berpikir yang terwujud dalam cara berpikir Hegel, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Nur Wahid, kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori sibernetik yaitu 1. Cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. 3. Kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. 4. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 5. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. 6. Balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat unjuk kerja yang diharapkan. Kelemahan teori sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Teori sibernetik dikritik sebab tidak membantu proses belajar langsung sehingga hal ini menyulitkan penerapannya.
Teori belajar sibermatik menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang memiliki definisi sendiri mengenai pengertian dari sibermatik. Antara lain sebagai berikut. 1. Sani 2013 berpendapat teori sibermatik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, seperti teori belajar behavioristik, konstruktivistik, humanistik, dan teori belajar kognitif. 2. Hamid 2009 menyatakan menurut teori belajar sibermatik yang terpenting adalah sistem informasi dari apa yang akan dipelajari pembelajar, sedangkan bagaimana proses belajar akan berlangsung dan sangat ditentukan oleh sistem informasi tersebut. 3. Budi Ningsih 2005 teori sibermatik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratul Ajijah. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori belajar sibernetik menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang memiliki definisi sendiri mengenai pengertian sibernetik, antara lain adalah yang pertama adalah Norbert Wiener. Beliau merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sibernetika dalam bahasa Inggris, yaitu cybernetics. Norbert Wiener memiliki pengertian mengenai sibernetika, yaitu sebuah ilmu kontrol dan komunikasi dalam dunia hewan dan mesin. Ia menyadari bahwa potensi revolusioner dari sibernetika bagi teknologi dan ilmu-ilmu biologi serta ilmu sosial tingkat lanjut. Yang kedua adalah Stafford Beer. Sibernetika bertindak sebagai ilmu organisasi yang aktif. Yang ketiga, Stephen W. Littlejohn, yaitu salah satu studi mengenai kontrol dan aturan diri pada suatu sistem tertentu, karena sangat penting sibernetika menjadi sinonim dengan teori sistem. Yang keempat adalah Robert Craig, merupakan sistem berpikir sebagai tradisi dalam teori komunikasi. Yang kelima, Gregory Bateson, memiliki pendapat bahwa sibernetika adalah sebuah bentuk yang lebih dari substansi. Yang keenam, Gordon Parks mengemukakan sibernetika adalah seni memanipulasi berbagai macam metafora yang dapat dipertahankan. Ia menggunakan sebuah pendekatan teori sibernetika untuk konsep jaringan dan interaksi dengan sebuah komputer dalam menciptakan sebuah kerangka kerja di mana berbagai sudut pandang yang berlawanan lalu dikirim ulang dan didiskusikan terlebih dahulu sebelum memutuskan kesimpulan. Dalam implementasinya, teori belajar sibernetik dikembangkan oleh beberapa tokoh, diantaranya Landa, Pask, dan Scott. Tokoh yang pertama adalah Landa. Menurut Landa, ada dua macam proses berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah proses belajar algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, dan lurus menuju ke satu target tertentu. Contoh, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Yang kedua, cara berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen, menuju ke beberapa target sekaligus. Contoh, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Tokoh yang kedua adalah Pask and Scott. Tokoh sibernetik yang memperkenalkan tipe peserta diklat, yaitu holistik dan tipe serial. Peserta diklat tipe holistik cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum ke tahap yang paling khusus. Sedangkan tipe serial cenderung berpikir algoritmik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Aulia Winanda dengan NIM 201012522020. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar dalam proses pengolahan informasi dan yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran antara lain. Yang pertama yaitu kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik ini yaitu peserta didik yang telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Motivasi di sini berperan sebagai tenaga pendorong yang akan mendorong tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang digunakan untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut dari sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Yang keempat, persepsi. Persepsi merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang didapat dari lingkungannya. Yang kelima, ada ingatan. Ingatan merupakan suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali apa yang telah disimpan oleh seseorang. Yang keenam, lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Rizaldi, NIM 2010-1253-10-10-9 dari kelompok 7 kelas 2E. 7. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah mempelajari sesuatu. Jadi bisa dibilang kebalikan lupa. Transfer merupakan suatu proses yang pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain. A. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat dari sebagai akibat dari adanya proses belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen yang lain dapat pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. C. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Oleh karena itu, aplikasi pengelolaan kegiatan pembelajaran berbasis teori sibernetik yang baik untuk dilakukan bagi pendidik agar dapat memperlancar proses belajar peserta didik adalah sebagai berikut. A. Menarik perhatian. B. Memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. C. Merangsang ingatan pada prasyarat belajar. D. Menyajikan bahan perangsang. E. Memberikan bimbingan belajar. F. Mendorong untuk kerja. G. Memberikan balikan informasi. H. Menilai untuk kerja. I. Meningkatkan retensi dan alih belajar. Implementasi dalam belajar antara lain: A. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. B. Menentukan materi pembelajaran. C. Mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pelajaran. D. Menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. E. Menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. F. Menyajikan materi dan bimbingan siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Kesimpulannya adalah, menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang memegang peran penting, namun yang lebih penting lagi adalah pengolahan sistem informasi. Sejumlah definisi telah diberikan oleh para ahli. Stafford Bear mendefinisikan sibernetik sebagai sequence of effective organization. Gregory
Bateson mengatakan bahwa sibernetik lebih merupakan bentuk daripada substansi. Gordon Parks mendefinisikan sibernetik sebagai the art of manipulating defensible metaphors. Para ahli organisasi menganggap bahwa teori sibernetik sebagai sebuah ilmu tentang memproses informasi, pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi, dan organisasi yang terjadi pada individu, kelompok, organisasi negara, atau mesin. Teori yang ada pada teori belajar sibernetika yaitu teori belajar menurut Landage dan teori belajar menurut Parks dan Scott. Itu tadi penjelasan dari kami tentang teori belajar sibernetik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian pahami. Sekian, terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.